Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Selama lebih dari 2 dekade, upaya reformasi hukum dan peradilan di Indonesia berjalan dalam situasi yang penuh dinamika. Di tengah proses itu, Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, dengan wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang dan tugas ini berdampak langsung mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan. Berbagai tantangan, mulai dari arus disinformasi, rendahnya literasi hukum, hingga turunnya kepercayaan masyarakat, mendorong Komisi Yudisial untuk memperkuat komunikasi publik dan menggandeng partisipasi seluruh elemen masyarakat. Publik bukan hanya sekedar penonton, tetapi mitra penting dalam membangun peradilan yang bersih dan berintegritas. Edisi khusus podcast ini akan mengajak kita menelusuri peran partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan meninjau bagaimana perjalanan 20 tahun Komisi Yudisial dalam menjaga marwah lembaga peradilan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat KAY. Apa kabar? Senang sekali saya Festi Rahma Hidayati berjumpa lagi di podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Podcast adalah podcast resmi dari Komisi Yudisial yang akan membahas seputar isu hukum dan peradilan dengan gaya yang santai. Nah, di edisi kali ini masih dalam berkaitan HUT ke-20 tahun Komisi Yudisial, maka edisi kali ini menampilkan partisipasi publik dalam pengawasan peradilan di Indonesia. Telah hadir di studio anggota Komisi Yudisial selaku juru bicara Komisi Yudisial, Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata, SHM. Mari kita sapa beliau. Selamat siang, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kayak lagi sibuk ya, Prof? Ya, Komisi Yudisial ya, sedang beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan tugas untuk seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM. Kemudian juga DPR telah memberikan persetujuan ya. Ya, alhamdulillah semua jalan dengan baik. Tinggal ini kesana kemari aja lah. Berarti tugas yang utama yang rutin tetap pengawasan hakim yang memang menjadi tugas rutin dari Komisi Yudisial. Sekarang kita berbicara tentang partisipasi publik dalam pengawasan peradilan. Ini menarik karena memang sejak historisnya Komisi Yudisial, publik ini memang mendorong eksistensi dari Komisi Yudisial untuk berdiri sebagai pemangku kebijakan dalam bidang ketua bidang hubungan antar lembaga dan lain informasi. Bagaimana Prof melihat hubungan ataupun relasi Komisi Yudisial dengan publik saat ini? Selamat siang, selamat berjumpa dengan Sobat KAY. Siang hari ini saya coba ingin memberikan jawaban dan mungkin juga diskusi dengan Mbak Festi tadi berkaitan dengan pengawasan publik. Pada prinsipnya memang lembaga-lembaga negara ini harus menjadi tanggung jawab atau harus bisa diakses oleh publik ya, karena dia bagian daripada lembaga-lembaga yang menjadi pelayanan publik. Artinya apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik itu yudikatif, legislatif maupun eksekutif, itu harus ada mekanisme check and balance dari publik ya. Karena memang ini semua adalah sebenarnya milik rakyat gitu. Kalau kita bicara secara filosofis, kedaulatan di tangan rakyat, berarti ya lembaga pengadilan pun menjadi berhak untuk diawasi dan sebagainya oleh masyarakat. Nah, tapi kemudian kenapa menjadi perlu? Karena yang pertama, lembaga-lembaga yang ada ini memang kemudian sudah bekerja, namun akan lebih baik jika kemudian ada keterlibatan dari elemen-elemen yang lain, khususnya dari masyarakat ya, baik itu dari personal ataupun satu lembaga CSO misalnya begitu, atau dari kampus atau dari media yang menyuarakan, agar apa? Agar yang pertama dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Jadi lembaga peradilan itu dituntut untuk transparan. Ya. Kenapa? Karena ya keadilan itu harus prosesnya transparan. Nah, untuk mencari keadilan itu harus jelas prosedur dan sebagainya sampai pada putusan. Itu harus bisa diakses oleh publik. Nah, yang kedua, mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan dengan publik ikut mengawasi lembaga peradilan selain lembaga-lembaga yang sudah ada ya, seperti KAY sebagai pengawas eksternal, kemudian ada Bawas, kemudian
masyarakat ini, publik ini perlu juga mengawasi tadi, karena berkaitan dengan penyimpangan kewenangan dari para hakim, yang itu tidak semua bisa dipantau oleh lembaga-lembaga yang ada. Ya, kita bisa bayangkan ada 964 kalau nggak salah set ke pengadilan, dan di setiap pengadilan itu ada beberapa kali sidang. Nah, kalau kemudian hanya diawasi lembaga yang ada, ini jelas kurang efektif. Nah, jika ada kemudian masyarakat itu peduli ikut mengawasi, itu menjadi satu masukan yang sangat berharga, dan memang perlu juga diedukasi untuk masyarakat kemudian peduli dan melakukan pengawasan juga untuk tadi mencegah penyimpangan kewenangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik yang sudah ada. Ya, memang dari hasil survei-survei ya tentang kepercayaan ini, itu nilai tertinggi itu masih 75%. Ya, artinya baik itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga CSO maupun lembaga-lembaga dari kelembagaan pemerintah sendiri untuk melakukan survei itu. Ya, rata-rata baru 75% ya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Nah, ini kan tentunya harus di-push ya, supaya bisa masyarakat, baik personal maupun kelompok, itu percaya terhadap lembaga peradilan. Ya, karena dari kepercayaan itulah kemudian marwah peradilan itu peradilan itu menjadi mempunyai marwah dan martabat yang dihormati dan wibawa yang dijaga oleh masyarakat. Ketika masyarakat bisa percaya pada lembaga peradilan. Nah, ini harus dijaga ya, walaupun 75% mungkin nanti dinaikkan ya dengan juga regulasi publik, kemudian dengan peningkatan pengawasan dari KY, Bawas dan sebagainya. Yang makin lama kita harapkan tentunya hakim ini makin bisa dipercaya. Ya, karena kepercayaan publik itu tidak bisa diminta sebenarnya. Dia hanya bisa datang ketika merasa bahwa putusan hakim itu benar-benar adil, mandiri, dan memberikan kemanfaatan terhadap para pihak semuanya yang berkaitan dengan itu. Itu. Ini menarik ya, Prof, bahwa memang berdasarkan survei rata-rata menyebutkan sekitar 75% publik yang percaya terhadap peradilan di Indonesia gitu ya. Artinya memang ada sisa 25% lagi nih untuk meningkatkan bagaimana kepercayaan publik. Nah, makanya KAI hadir untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sejauh mana sih, Prof, kontribusi Komisi Yudisial terlebih dalam usia 20 tahun ini dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri? Kontribusinya ya ketika kita menjalankan tugas dan kewenangan kita ya. Jadi secara konstitusional kan harus dipahami juga oleh masyarakat bahwa tugas konstitusional kita adalah melakukan seleksi hakim agung. Yang kedua, menjaga martabat marwah perilaku hakim. Di mana yang kedua ini diterjemahkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial itu ada 3 tugas, yaitu pengawasan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan, dan 4 advokasi. Jadi misalnya kontribusinya bagaimana? Kita sudah menghasilkan hakim-hakim agung yang kemudian sekarang sudah bekerja. Dalam periode 5 tahun terakhir ini sudah beberapa kali kita melakukan namanya SCHA, seleksi calon hakim agung. Dan ya alhamdulillah ya, apa yang kita lakukan itu cukup transparan, melibatkan partisipasi publik juga, dan ada indikator penilaian yang jelas sehingga kemudian calon yang kami loloskan untuk diajukan ke DPR itu ya dapat dipertanggungjawabkan itulah secara metodologis mengenai integritas dan juga mengenai kapasitasnya. Nah, ini yang kemudian selanjutnya menjadi kewenangan DPR ya tentunya untuk melakukan seleksi. Tapi bahwa kemudian banyak tambahan-tambahan dari hakim agung itu adalah kontribusi. Yang kedua, meningkatnya jumlah layanan ya. Karenanya banyak laporan. Tentu masyarakat kan bertanya juga, kalau laporan meningkat itu berarti kejahatannya meningkat. Bisa iya, bisa juga karena dulu nggak peduli. Ya, masyarakat mungkin tidak begitu memahami atau tidak begitu memperhatikan fungsi dari Komisi Yudisial. Nah, begitu masyarakat kita berikan edukasi, maka masyarakat kemudian memberikan ada kesadaran hukum dari masyarakat, lalu masyarakat melaporkan.
adanya indikasi terhadap para hakim yang melanggar KIPPH gitu. Walaupun tidak jumlahnya ini semakin meningkat, tetapi putusan pun tidak begitu banyak yang diberikan sanksi. Tetapi paling tidak fungsi pengawasan ini bisa melakukan menjaga agar hakim tidak melakukan penyimpangan terhadap KIPPH. Itu fungsi dari pengawasan. Kalau kemudian advokasi, ya tentunya kita ingin hakim ini aman. Hakim kan menyandang kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka. Jadi dia memang harus membuat keputusan itu dalam situasi dan kondisi yang independen, tidak diintervensi orang lain. Nah, sebenarnya intervensi ini bisa dikatakan sebagai perendahan martabat hakim. Ya, yang ini perlu diadvokasi. Apakah intervensi itu dalam bentuk tekanan, ancaman, ataukah dengan iming-iming uang dan sebagainya? Ini yang kemudian perlu ditingkatkan karena ini masih rendah ya. Mungkin juga pemahaman kita sudah kampanyekan ke setiap daerah kalau ketemu dengan para hakim, bahwa kita sampaikan hakim itu punya hak loh untuk dilindungi Komisi Yudisial. Ketika mereka mulai diintervensi, nah itu bisa minta perlindungan terhadap Komisi Yudisial. Dan di beberapa kasus sudah kita lakukan perlindungan itu. Yang keempat, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dari sisi peningkatan kapasitas, kita melakukan pelatihan ya, itu hampir 700 hakim per tahun. Itu kita berikan pelatihan. Kenapa perlu? Karena ya hakim tidak punya waktu untuk belajar sendiri dan update ilmu ya. Padahal hakim itu kan bisa memutus adil kalau mempunyai kapasitas yang cukup. Ya, apalagi dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang ya. Apalagi di era disruptif ini makin banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum ini yang hakim harus memahami adanya teori-teori baru, ada regulasi-regulasi baru. Ya, berkaitan dengan kesejahteraan ya kita sudah juga sorotin. Kita juga sudah komunikasikan dengan Mahkamah Agung kebetulan yang memiliki kewenangan, misalnya dari fasilitas tempat tinggal. Tentunya kita tidak mengarah pada fasilitas dalam arti kemewahan ya, tetapi fasilitas yang layak, yang aman untuk hakim bisa bekerja. Karena banyak juga hakim itu ditempatkan pada daerah yang memang kurang aman. Nah, ini perlu juga pengamanan dan sebagainya. Ya, ini bagian daripada kontribusi KY yang sudah kita lakukan selama hampir 5 tahun ini. Oke. Menarik bahwa dari proses wewenang dan tugas yang dilakukan, baik itu bersifat pencegahan ataupun penindakan yang dilakukan Komisi Yudisial, itu selalu menekankan pentingnya keterlibatan publik. Ini memang partisipatif yang dilakukan oleh KY ini memang menekankan hal-hal seperti itu ya, Prof. Maksudnya memang bagaimanapun publik harus ikut dalam setiap andil besar dari Komisi Yudisial. Partisipasi publik itu kan energi moral, Mbak. Ya, partisipasi publik itu adalah energi moral untuk mendorong proses peradilan itu berjalan adil, jujur dan transparan. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan kepedulian dari publik untuk ikut mengawasi, itu sangat luar biasa, lebih efektif ya. Artinya lembaga-lembaga yang ada itu kemudian lebih cepat menerima informasi dan sebagainya. Contohnya misalnya ketika melakukan seleksi calon hakim, ya banyak juga itu informasi-informasi yang datang dari masyarakat bahwa hakim ini begini, hakim ini begini, hakim ini begini. Kemudian juga dilibatkan misalnya masyarakat dalam tanya jawab terhadap para calon hakim agung untuk ikut mengetes ya, ikut mengetes, menguji dari calon hakim agung yang akan diloloskan oleh KY. Nah, ini kayaknya memang ada sisi lain ya, ada sisi lain dari kacamata publik dalam menyoroti lembaga peradilan, sehingga makin komprehensif itu makin bagus. Ya, itu. Dan di awal pembentukannya juga melibatkan unsur elemen masyarakat sipil dan juga perguruan tinggi, Prof. Ya, kita di awal sejarah ya, KY itu memang banyak melibatkan dukungan dari masyarakat sipil,
kemudian lembaga pendidikan, dan ya karena dari sanalah sebenarnya tadi moral force tadi itu kita harapkan ya, untuk menjaga independensi dan independensi dan kemandirian daripada Komisi Yudisial ini dalam bekerja juga. Jadi memang merawat sekali Komisi Yudisial ini dengan publik ya, artinya seperti itu. Apakah ini juga yang menjadi gagasan Komisi Yudisial untuk membentuk penghubung ya di wilayah-wilayah di Komisi Yudisial, Prof? Iya, mungkin saya cerita dulu bahwa hubungan dengan KY harus membangun hubungan dengan pihak-pihak lainnya, termasuk lembaga negara maupun masyarakat sipil, perguruan tinggi dan sebagainya. Itu sesuatu yang menurut saya sangat mendukung pekerjaan. Tanpa adanya dukungan itu akan sangat sulit ya. Kenapa? Karena ada beberapa hambatan ketika hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga antar lembaga negara ya. Kadang-kadang situasi sektoral ya, kemudian kita tidak bisa mengakses data informasi dari lembaga yang lain, tapi justru kita mendapatkan informasi dari publik ya. Ini yang kemudian kita anggap sangat membantu. Itu juga dalam berbagai kasus-kasus yang jadi laporan ke Komisi Yudisial itu banyak dilakukan oleh masyarakat sipil. Ya. Ini memang masyarakat sipil, lalu perguruan tinggi, dan apa dulu sebutnya jejaring Komisi Yudisial ya, Prof ya. Itu memang benar-benar adalah tadi ya moral yang memang memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan tadi, ketika sekarang Komisi Yudisial memiliki kantor penghubung, apakah masih dirawatkah? Tadi belum dilanjut ya. Panjangan soalnya keterangannya. Bahwa PKY perlu kantor penghubung itu saya pikir satu keniscayaan ya. Karena wilayah Indonesia ya kita tahu begitu luas, kemudian lembaga peradilan juga di setiap kabupaten itu ada beberapa peradilan ya, lembaga peradilan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian kita hanya mengawasi yang ada di pusat-pusat saja. Tentunya keadilan tidak merata. Nah, dengan adanya PKY ini sebenarnya hanya untuk fungsi utamanya adalah untuk memberi perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial untuk mendekatkan KY kepada masyarakat, para pencari keadilan dengan memberi layanan di daerah. Gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kemarin kita menambah 8, jadi ada 20 kantor penghubung Komisi Yudisial. Ya, lebih efektif lah dalam arti informasi di daerah itu lebih cepat kita dapat. Sebenarnya apa sih selain memang perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial, apa fungsi ataupun tugasnya utama dari penghubung Komisi Yudisial ini sendiri, Prof? Tugasnya ya sebenarnya melaksanakan dari apa yang menjadi tugas pokok dari Komisi Yudisial ya. Bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilaksanakan di PKY, misalnya untuk sidang pleno itu memang harus oleh komisioner, jadi di pusat. Selain itu juga membangun jejaring, ya, mengembangkan hubungan dengan masyarakat sipil, media, ya, kampus-kampus, supaya kemudian ada elaborasi di situ. Maka banyak juga kita minta PKY itu menjadi bagian daripada tempat untuk magang mahasiswa misalnya, atau tempat untuk ada media gathering misalnya, karena itu perlu ya. Kemudian ada juga silaturahmi antar lembaga di daerah gitu. Ini sangat-sangat membantu peran KY ketika masyarakat memahami kehadiran KY di daerah tadi, kemudian memberikan dukungan. Itu yang penting. Nah, memang kemudian adalah kembali pada bagaimana KY melayani masyarakat. Makin baik tentunya dukungannya makin baik. Jadi memang penghubung ini mendekatkan Komisi Yudisial di daerah untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik seperti itu ya, Prof? Memang tantangannya apa sih, Prof, dari 20 tahun berdiri ini terhadap pengawasan hakim sendiri untuk Komisi Yudisial? Ini pendapat saya ya. Maksudnya pendapat saya itu dari hasil refleksi yang selama 5 tahun ini saya lakukan. Yang pertama mungkin dari sisi infrastruktur dan SDM. SDM tidak hanya sekedar jumlah ya, tapi juga kualitas.
ada kurang untuk ditingkatkan lagi kemampuannya di dalam melakukan pengawasan hakim, khususnya karena ini kan khusus ya di bidang etik ya. Jadi etik itu apa sih? Ya dia mungkin masih agak repot antara etik, antara teknis judisial, antara ini tindak kejahatan dan sebagainya. Ini yang perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua juga mungkin anggaran. Ya, anggaran bagaimanapun untuk mengawasi 964 pengadilan itu butuh biaya. Dan kita tahu secara geografis ya, kalau kita kunjungan misalnya di Ambon itu sendiri kepulauan, untuk bisa mengawasi peradilan di satu pulau saja dia membutuhkan berapa biaya, dan itu tidak juga mudah untuk angkutannya dan sebagainya. Jadi akomodasi dan anggaran ini saya pikir perlu ditingkatkan. Yang ketiga akses ya, kadang-kala memang ada hambatan-hambatan akses terhadap proses-proses pemantauan misalnya. Dari KY ada ya, ini apakah hambatan proses ini bersifat administratif, apakah memang ada yang bersifat politis ya. Ya kan misalnya kasus yang berkaitan dengan isu-isu besar itu, nah, ini mungkin agak dipermudah ya kita untuk melakukan pemantauan. Nah seperti itu mungkin ya gambaran sebagian beberapa hal. Yang ketiga, yang terakhir ya, keempat tantangannya ya, kalau bisa RUU KY ini bisa masuk dalam prolegnas dan disahkan, mungkin secara lembaga dan kewenangan baik pusat maupun daerah tadi ya, itu akan bisa lebih eksis gitu. Nah, sehingga ada konsekuensi dari negara untuk membantu tadi berbagai macam infrastruktur, anggaran dan sebagainya, hingga bisa bekerja dengan lebih baik. Gitu. Tantangannya luar biasa ya Prof. Selama dalam berkiprah 20 tahun ini, bahkan 5 tahun di masa Prof menjabat ini juga penuh dengan dinamika ya, dengan hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga lain. Ya, dulu masuk itu COVID ya, jadi kita berhubungan dengan lembaga lain juga nggak mudah, karena ada proses, tapi itu coba kita tetap jalankan. Kemudian ada hambatan-hambatan hubungan itu yang tadi sekali lagi bersifat ekosektoral antar lembaga. Apakah ini sesuatu yang memang gejala umum? Ya, memang gejala umum ya. Jadi kalau lembaga kita kemudian diawasi atau kemudian tidak memberikan apa yang diharapkan oleh lembaga lain, itu tentunya kemudian mereka menyatakan tidak atau kurang memberikan dukungan terhadap KY. Itu biasa karena ekosektoral tadi. Tapi sejauh ini KY ya, di periode yang terakhir ini KY bisa memulihkan lah hubungan ketidakharmonisan ya, hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Sekarang mulai harmonis, mulai ya dengan pimpinan yang baru di jajaran pimpinan baru di Mahkamah Agung, kemudian juga dengan Komisi Yudisial ini kemudian cukup komunikatif ya, sehingga persoalan-persoalan tidak lagi, sehingga ego sektoral tadi bisa dieliminir dengan saling bicara dan ya karena negara ini nggak bisa dijalankan sendiri ya, jadi kita harus komunikasi dengan yang lainnya. Kalau masing-masing terlalu kuat ego sektoralnya ya tetap nggak jalan juga. Saya pikir ini tidak hanya dengan EMA ya, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK. Kita coba lakukan kerjasama untuk bidang-bidang penegakan hukum ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir nih Prof, di Desember mendatang adalah masa periode terakhir anggota Komisi Yudisial periode 2020 sampai 2025 ya Prof ya. Termasuk Prof akan mengakhiri masa jabatan. Ada pesan Prof untuk masyarakat ataupun juga mungkin kepada komisioner periode berikutnya terakhir tadi, komunikasi dengan lembaga. Komunikasi dengan lembaga adalah berperan dalam
memberikan kemudahan ya Prof ya, bisa dibilang seperti itu untuk mengatasi dinamika seperti itu. Mungkin ada tips and trick ataupun pesan kepada publik dan juga stakeholder terkait. Pertama tentunya harapan pada KAY ya untuk terus memberikan atau menjaga transparansi dan akuntabilitas yang sudah berjalan selama ini, termasuk juga sikap imparsialitas dan independen, tetapi juga tidak menutup ruang-ruang untuk adanya diskusi dan dialog dengan lembaga maupun dari masyarakat tadi. Kenapa? Karena ini pasti akan hukum kan dinamik, sehingga kita perlulah masukan-masukan itu untuk terus bisa bekerja. Yang kemudian kalau pesan kepada masyarakat ya tolong terus berjuang lah ya untuk peduli terhadap hukum. Makin kita nggak peduli terhadap hukum ya makin memburuk situasi hukumnya. Kalau kita berhadap keadilan, maka keadilan itu bukan sekedar hasil putusan, tapi dari cerminan dari kapasitas dan integritas hakim itu. Nah, kita harus terus ikut juga mengawasi supaya keadilan itu bisa dicapai. Gitu. Terima kasih Prof, kurang lebih hampir 30 menit kita berbincang tentang partisipasi publik dan juga pengawasan peradilan ini. Harapannya memang kontribusi dari Komisi Yudisial ini bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sehingga peradilan bersih dan berintegritas menjadi cita-cita bersama bisa terwujud. Terima kasih sekali lagi Prof yang telah berkenan menjadi narasumber di podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Nah, demikian Sobat KAY. Podcast edisi kali ini dengan tema partisipasi publik dalam pengawasan peradilan di Indonesia bersama anggota Komisi Yudisial dan juga juru bicara Komisi Yudisial Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata, SMHum. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Mukti yang telah berkenan menjadi narasumber dalam podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sobat KAY semua yang telah berkenan untuk menonton tayangan podcast pada edisi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga terus dukung Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan bersih. Terima kasih, sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Have a nice day, terima kasih.